Tes 1 2, apakah dengar teman-teman semua? Jika suara saya terdengar jelas, ketik hadir ya di chat. Ini saya absen dulu. Widya Nur Cahyaningsih, selamat hadir di perkuliahan malam ini dari kewirausahaan. Lalu Topan Ramadan dari bisnis. Widya Retno, halo Mbak, selamat hadir ya. Mungkin perkuliahan kali ini kita akan buat singkat, dan saya mohon maaf karena ini baru aja lampunya hidup, dan saya tahu kalau ini sebetulnya sudah di luar. Sebentar. Oke, Dewi Yuli Rianti hadir. Sambil teman-teman hadir, ketik chat di kolom komentar. Saya juga komunikasi lewat WA ya, biar cepat teman-teman yang lain pada ngumpul. Terima kasih Anissa sudah hadir dari jurusan manajemen bisnis, Eva Septiana dari manajemen bisnis. Untuk yang manajemen belum hadir ya? Baik, terima kasih untuk teman-teman yang fast respon di WA. Terima kasih kehadirannya untuk perkuliahan malam ini. Perkuliahan malam ini kita akan membahas yaitu perencanaan dalam organisasi. Perencanaan dalam organisasi itu ada beberapa subbab, tapi untuk malam ini saya ringkas dan yang sudah saya share ke teman-teman itu mengenai pertama keunggulan kompetitif, proses perencanaan strategis, analisis SWOT, pemangku kepentingan atau stakeholder, dan faktor dalam organisasi maupun luar organisasi. Nah, untuk yang slide pertama mengenai perencanaan dalam organisasi itu sendiri, di slide sudah kalian bisa baca bahwa organisasi yang sukses adalah organisasi yang memiliki rencana yang jelas. Rencana yang jelas maksudnya memiliki rencana untuk jangka panjang. Sambil saya absen lagi ya. Terima kasih Mbak Eva Septiana sudah hadir, Mas Rizky sudah hadir, Mbak Indah sudah hadir, Sony Mohsoni ya, terima kasih sudah hadir, Widya Retno, Febi Darmawan, terima kasih teman-teman semua sudah pada hadir. Lanjut kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif
Kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik atau keunikan yang menjadi keunggulan perusahaan atau secara umum dalam ekonomi kapitalis dan pasar bebas saat ini, organisasi sukses dan mereka telah mengetahui keunggulan bersaing mereka. Maksudnya dalam slide ini adalah perusahaan itu mencari keunikan atau perbedaan dari pesaingnya atau dari perusahaan yang satu produknya sama. Kita beri contoh perusahaan dari Cina. Perusahaan dari Cina itu kan dia memproduksi barang dengan harga murah dan kualitas di bawah rata-rata, tapi harganya ekonomis. Nah, itulah perusahaan Cina yang terkadang dia memberikan mindset ke customernya itu pembelian elektronik murah itu ke perusahaan Cina. Atau bisa juga untuk perusahaan seperti tas Hermes. Tas Hermes atau tas Chanel itu kan mahal. Memang kelasnya perusahaan itu dia mengkategorikan perusahaan dengan produksinya itu barang mewah. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan nanti ketik pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Slide berikutnya kita sudah memasuki proses perencanaan strategis. Di sini simpelnya pemahaman perencanaan itu prosesnya seperti kita ingin berliburan. Jadi ketika kita ingin melakukan liburan, pasti kita akan menentukan hari, jadwalnya, dengan siapa saja, berapa orang, jumlah, budgetnya, lokasinya, anggaran, dan nanti intinya di proses perencanaan itu adalah tujuan akhir. Tujuan akhir di mana diputuskannya kesepakatan tujuan yang disepakati bersama. Nah, di sini jika kita realisasikan di sebuah perusahaan, perusahaan itu menargetkan kesepakatan yang dibuat dari top manager. Walaupun di situ ada keputusan atau pertimbangan dari pihak supervisor, manager, bahkan middle manager, teman-teman karyawan yang produksi itu juga akan dipertimbangkan. Saya percepat, sebetulnya saya ingin memberikan penjelasan banyak, tapi saya sudah janji ke teman-teman kalau perkuliahan malam ini kita buat singkat biar tidak mengganggu jam istirahat teman-teman. Slide berikutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah rencana awal. Rencana awal sebelum perusahaan melakukan yang namanya proses perencanaan. Nah, di sini analisis SWOT itu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman sering dipakai teman-teman nantinya ke depan di semester 7 saat pengambilan skripsi. Analisis SWOT ini saya harap teman-teman paham ya. Makanya saya ingin mengetahui seberapa jauh teman-teman memahami analisa SWOT ini supaya nanti di semester 7 atau saat pengambilan skripsi, teman-teman tahu alurnya dalam menganalisa sebuah perusahaan sebelum kalian mengajukan sebuah proposal. Pasti setiap dosen akan menanyakan analisis SWOT ini. Makanya saya harap teman-teman nanti di akhir slide ini saya membuatkan tugas untuk kalian. Saya ingin tahu seberapa jauh analisa SWOT kalian mengenai perusahaan di tempat kalian bekerja. Mungkin itu secara singkat dan nanti teman-teman bisa mencari banyak referensi di Google, di YouTube mengenai analisis SWOT ini. Selanjutnya mengenai kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder. Konsep penting dalam menyusun perencanaan strategis adalah menentukan kelompok pemangku kepentingan stakeholder yang dapat memberikan pengaruh dalam organisasi.
Di sini saya juga sudah memberikan diagram stakeholder seperti ini ya teman-teman. Jadi tujuan perencanaan strategis ini kita harus mencari apakah pemangku kepentingan ini berpengaruh seberapa besar untuk pengaruh perusahaan, baik itu dari sisi luar organisasi atau dari dalam organisasi itu sendiri. Nah, dari luar organisasi itu sendiri meliputi beberapa faktor seperti konsumen, supplier, pesaing, lingkungan, kondisi ekonomi, pemerintah, asosiasi, sampai masyarakat sekitar. Nah, saya ingin teman-teman nanti, ini masih berkaitan sama tugas ya, teman-teman menganalisa tempat bekerja kalian, perusahaan itu berkonsentrasi, bergerak di bidang apa, lalu pengaruhnya untuk pemangku kepentingan seperti stakeholdernya itu di bagian mana saja. Misalkan kalau ada yang bekerja di bank, itu biasanya stakeholdernya dari luar organisasi seperti aturan OJK, dari BI, ketentuan pemerintah, dari media, perkembangan teknologi, itu dari sektor perbankan. Mungkin bisa ditambah lagi. Kalau teman-teman yang bekerja di garment, pasti akan lebih luas lagi dari luar organisasi seperti buyer, suppliernya, pesaingnya, antar negara, apakah dapat pesaing dari Cina, Thailand, bahkan pemerintah itu sendiri. Nah, itu salah satu contoh yang saya berikan untuk tugas menganalisis SWOT ya. Nah, sedangkan dalam organisasi, karyawan serikat atau bahkan karyawan produksi, struktur organisasi, pemegang saham, itu sangat berpengaruh juga dalam tujuan perencanaan strategis. Kalau yang di dalam organisasi perusahaan itu seperti CEO-nya, investornya, dia pengaruh kuat untuk kemajuan perencanaan strategis yang dibuat di perusahaan. Slide selanjutnya yaitu mengenai dari faktor-faktor dalam organisasi. Nah, tadi kan ada 4 faktor dalam organisasi. 4 faktor dalam organisasi kita breakdown ke bawah atau kita turunkan, pecahkan itu menjadi kekuatan dan kelemahan. Salah satunya, bila mana organisasi itu benar-benar bagus dalam penelitian, maka akan diakui sebagai kekuatan. Jika mereka tidak mempunyai dalam mendesain produk atau brandingnya, itu sebagai kelemahan. Kekuatannya lebih mudah muncul dari kelemahannya setiap orang ingin mengklaim bahwa kontribusi terhadap kekuatan organisasi. Di sini maksudnya kekuatan itu perusahaan memiliki power seperti karyawan yang multitasking. Jadi perusahaan hanya membutuhkan 3 orang saja dari 6 pekerjaan. Nah, 3 orang pekerjaan ini adalah orang yang mempunyai multitasking itu adalah kekuatan perusahaan tersebut. Kelemahannya, ketika perusahaan itu tidak mampu mensejahterakan karyawannya, 3 orang kunci ini yang dipercaya dan yang mempunyai kemampuan lebih dari teman-teman di atas rata-rata, dia akan menuntut banyak hal, bahkan permintaan fasilitasnya akan bertambah. Jadi nanti kemungkinan perusahaan itu akan memberikan lebih fasilitas, gaji, mobil, dan lain sebagainya kepada 3 orang tersebut. Nah, sedangkan dari faktor luar organisasi itu seperti aturan pemerintah ya, seperti undang-undang,
atau yang biasanya itu sering dari faktor pemerintah, yaitu mengenai pembaruan undang-undang, aturan terbaru sesuai perusahaan masing-masing. Nah, ini tugasnya. Silahkan teman-teman bertanya. Ini memang saya buat singkat ya. Dan pertanyaan saya buka via chat komentar. Sambil nunggu teman-teman bertanya, saya absen lagi. Febi Darmawan, Widya Retno, Nurrohim, Mutiara Selvi, Dian Budi, Mahmud Marudin. Silahkan bertanya teman-teman semua, apakah ada kendala untuk tugas yang saya berikan untuk minggu depan. Halo semua, silakan bertanya. Ada kendala nggak untuk tugas yang saya berikan? Mudah ya. Yang untuk analisa SWOT itu, saya nambahin dikit. Yang untuk analisa SWOT, perusahaan itu biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit, bahkan hampir berbulan-bulan, supaya perusahaan itu bisa menganalisis kemajuan perusahaan. Nah, terkadang perusahaan itu dia memilih jalan menggunakan jasa atau konsultan atau fasilitator supaya pihak luar itu yang menganalisa perusahaannya. Apakah dia ada kendala terhadap pesaingnya atau masyarakat di sekitarnya nanti dianalisis oleh pihak konsultan atau fasilitator. Nah, itu dampaknya ketika perusahaan memberikan analisis SWOT itu ke pihak ketiga, maka biayanya pasti akan banyak dan menguras biaya. Biasanya dari perusahaan itu akan terkuras di labanya atau dimasukkan ke bagian keuangan. Ini perkuliahan sudah berjalan 20 menit. Mungkin saya akhiri untuk perkuliahan malam ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai pertemuan ketiga ini, yaitu perencanaan strategis perusahaan, silahkan WA, bisa dari grup atau Japri pribadi. WA saya pribadi ya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Mohon maaf jam istirahat kalian saya ganggu untuk melakukan pembelajaran ini.
Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan saya tunggu pertanyaan teman-teman yang masih belum paham mengenai perkuliahan singkat ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini.